alatnya spatula lidah. Tahu yang mana spatula lidah? Ya, itu namanya spatula lidah. Ya, rasa-rasa itu untuk menguji rasa pahit sudah kalian lakukan pada saat pemeriksaan Nervus berapa? 7. Kan sudah. Jadi Nervus 7 untuk pemeriksaan rasa pahit, yaitu yang termasuk bagian dari pemeriksaan Nervus 9 itu sudah dilakukan barengan dengan pemeriksaan Nervus 7. Kemudian kertas bertuliskan yang sama ya, air minum sebanyak 3 oz 300 ml ya. Tahu 300 ml itu berapa? Kira-kira satu gelas apa itu berapa isinya? 250 ya, kurang lebih segitu ya. Jadi artinya nanti kita suruh dia menelan. Jadi kita melihat refleks menelannya, minum airnya tuh yang cukup banyak ya, tidak yang sedikit. Kalau sedikit bisa aja kalau dia mengalami kelemahan masih bisa dia minum, jadi tidak tampak adanya kelemahan. Sehingga kita perlu menyuruh pasien itu untuk minum yang cukup banyak. Kalau misalkan dia ada kelemahan pada nervus 9-nya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kesulitan menelan, bisa tersedak ya. Kasa, mangkuk berisi air putih matang, sarung tangan, itu kan sudah tahu ya. Nah, pemeriksaannya adalah ini, kita nggak buka masker ya. Jadi pemeriksaan arcus faring. Tahu arcus faring yang mana? Arcus faring, ovula, palatum molar, tahu? Arcus faring. Faring itu yang mana namanya faring? Yang mana? Faring itu ada berapa? 3. Apa aja? Nasofaring, orofaring sama apa lagi satu? Laring ya. Ya, arcus faring itu bagian faring. Jadi kayak dia dinding belakang ya, dinding belakang dari mulut, dinding belakang dari hidung, dinding belakang dari laring ya. Itu namanya arcus faring. Jadi kayak cekukannya faring. Itu ya, itu yang kita lihat nanti. Kemudian ovula yang mana? Langit-langit dulu. Langit-langit? Yang menggantung ya. Kalau langit-langit mulut apa namanya? Langit-langit di mulut? Palatum ya. Nah, itu yang kalian amati. Nanti yang kalian bagaimana caranya ya, kita suruh buka dia mulutnya. Suruh membuka, bilang A ya. Kadang kalau tidak bilang A, dia akan tertutupi oleh lidah. Suruh bilang A dalam ya, A ke dalam. Jadi kalian bisa mengamati dengan jelas arcus faring, ovula sama palatum molar. Nah, nanti yang kalian lihat itu adalah ada tidaknya asimetri atau ketidak sama ya. Kalau misalkan ada kelemahan di satu sisi, bisa saja ovulanya miring ke kiri. Kalau yang benar kan dia ada di tengah-tengah kan, menggelantung di tengah-tengah. Kalau misalkan dia ada kelemahan, bisa dia tertarik ke satu sisi. Atau misalnya kalau palatum molarnya, kalau palatum itu ketika kita buka mulut dia akan mengencang ya. Jadi naik di langit-langit mulut kita. Nanti kalau ada kelemahan dia mungkin satu menggelembung, satu naik. Jadi yang menggelembung itu yang mengalami kelemahan. Ya, ini kalian bisa lihat ya, dicari gambarnya. Caranya adalah suruh buka mulut, pakai ini. Apa namanya tadi nih? Spatula lidah, nanti untuk menekan lidahnya sehingga kalian bisa mengamati atau menginspeksi bagian dari faring, ovula sama palatum. Ya. Memeriksa refleks muntah. Nah, ini juga sama ya. Caranya sebenarnya kalian sentuhkan ini spatula ini di faring ya, di bagian belakang. Kan kalau kita masukin tangan kan biasanya belum nyampe belakang udah muntah. Jadi kalau walaupun belum nyampe, kalau udah muntah berarti masih bagus refleks muntahnya. Ya. Jadi kalian susuri kalau misalkan ini lidah misalkan ya, ini dari agak samping, kalian ini dinding faring ya. Nah, ini kalian sentuh coba dinding faring. Kalau belum sampai dinding faring udah apa? Mau muntah, berarti masih positif. Masih bagus ya. Kanan kiri nanti ya. Faring di kanan dan kiri. Jadi dari selusuri di sisi kanan dari lidah maupun sisi kiri. Apa ya? Itu untuk pemeriksaan refleks muntah. Ya, menyentuh dinding posterior faring dextra sinistra dengan spatula. Udah?
Terus pengecapan, tadi sudah ya pengecapan baik kemarin udah ya. Jadi sebenarnya di sini hanya yang diperiksa adalah yang baik saja. Sudah bersamaan diperiksa dengan nervus. Distonia. Jadi kalau distonia kita suruh pasiennya apa? Suruh apa? Apa? Coba ucapkan apa? Contoh katanya apa? Ngambar. Ngambang. Lagi? Gunung. Coba bilangin. Gunung. Coba lagi. Apa lagi? Kembang. Apa lagi? Sarang. Sudah dia ya. Ada tidak dia apa namanya distonia. Jadi kayak apa ya? Bocor gitu ya. Terus ya suaranya ke tengah dia ya. Kemudian suruh tes menelan, ya udah suruh menelan aja. Itu minum air yang tadi ya 300. Jadi dalam jumlah banyak. Sopan terus suruh dia minum. Sekarang pelan Pak. Bisa kalian. Ingat ya jumlah airnya harus banyak. Kalau bisa tuh saya suruh dia meneguk terus-terusan. Kalau misalkan dia ada sudetan menelan, dia tersedak, ya berarti ada kelemahannya. Ada nervus 9. Ingat ya, itu masih bagian dari nervus 9. Yang terakhir adalah palpasi arteri radialis. Yang mana arteri radialis? Ayo. Kemarin udah kan? Di sini Bujari. Yang mana? Coba. Siapa yang bisa? Gimana dicari? Bujari. Sisi lateral apa sisi medial? Lateral. Lateral. Coba cari. Di sini. Ya, cari di temannya tadi. Sana depan. Dapat. Ya. Kalau memeriksa dengan nadi itu jangan pakai jempol ya. Kenapa? Kenapa? Apa tidak terdeteksi? Tidak terdeteksi. Kalau terdeteksi mati udah pasiennya. Kenapa? Pemeriksanya jangan pakai jempol. Kenapa? Kurang terasa. Karena di jempol itu juga ada denyut, jadi nanti bisa cek pasien sudah tidak berdenyut tapi dia masih merasakan karena denyutnya sendiri. Jadi gunakan jadi yang lainnya. Ini paling besar dulu. Pakai dulu ya. Nah, sudah dapat. Ya, ada tidak. Itu adalah bagian dari nervus vagus ya. Ingat ya, sisi lateral. Oke, gampang kan? Ada pertanyaan dulu?